Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa pas lagi butuh cari tutorial atau mau belajar sejarah sesuatu, ngetik kata kunci di kolom pencarian itu rasanya kaku banget? Kayak kita harus nebak-nebak kata apa yang pas supaya hasilnya akurat. Nah, gimana kalau cara kita nyari informasi itu baru aja dapat upgrade besar-besaran? Di sesi penjelasan kali ini, kita bakal membedah inovasi terbaru dari Google, yaitu fitur AI yang bener-bener revolusioner bernama Tanya YouTube. Percaya deh, fitur ini bakal ngubah total cara kalian belajar secara online. Oke, biar panduan kita terarah, agenda kita hari ini mencakup era baru pencarian YouTube, kata kunci versus obrolan AI, simulasi misi Apollo 11, menyusun kronologi dan fakta, tips aman menggunakan AI, dan langkah praktis memulai. Langsung aja kita bahas yuk! Kita masuk ke bagian pertama. Era baru pencarian YouTube. Coba bayangin, kalian masuk ke perpustakaan paling besar di dunia, tapi kalian cuma boleh nyari buku dengan meneriakkan satu atau dua kata ke pustakawannya? Susah dan aneh kan? Nah, antar muka baru ini ngubah mesin pencari tradisional jadi pengalaman yang jauh lebih luas. Pengguna YouTube Premium di Amerika Serikat yang lagi nguji coba fitur ini udah ngerasainnya. Mereka nggak perlu lagi ngetik kata kunci kaku kayak Apollo 11 dokumenter sejarah. Mereka cukup ngetik, beritahu saya sejarah singkat Apollo 11. Ya, sesimpel nanya ke teman sendiri. Ini bikin teknologinya terasa jauh lebih manusiawi, seolah-olah kita punya pustakawan super cerdas dan ramah langsung di dalam bilah pencarian. Lanjut ke bagian 2, kata kunci versus obrolan AI. Memahami perbedaan ini tuh kuncinya supaya kita sadar betapa efisiennya AI ini. Kalau dulu pakai pencarian kata kunci, kita tuh dipaksa mecah-mecah pikiran jadi potongan kata yang pendek. Dan jujur aja, kalau kita salah tebak kata kunci, hasil yang keluar bisa sama sekali nggak nyambung. Nah, dengan obrolan bahasa alami yang baru ini, kalian bisa pakai kalimat utuh. Kalian bisa masukin konteks, bahkan nuansa pertanyaannya. Rasanya tuh bener-bener kayak lagi ngobrol. Karena sistem AI-nya sekarang berusaha memahami maksud dari pertanyaan kalian, bukan cuma sekedar mencocokkan teks. Efisiensi pencarian kalian bakal meningkat drastis. Dan buat ngebantu kita-kita yang baru mau adaptasi, Google juga udah nyediain tombol khusus yang isinya contoh-contoh pertanyaan siap pakai. Lagi butuh hiburan yang ringan-ringan, kalian bisa langsung pilih video lucu gajah kecil. Butuh referensi buat hobi baru? Ada pilihan ringkasan aturan bola voli. Atau kalau lagi pengen belajar serius, bisa pilih sejarah singkat Apollo 11. Fleksibilitasnya ini benar-benar luar biasa. Bikin AI ini siap jadi asisten hiburan sekaligus tutor pribadi kalian. Oke, sekarang kita ke bagian 3. Simulasi misi Apollo 11. Mari kita lihat gimana sih AI ini ngerangkum isi video secara detail di skenario dunia nyata. Jadi, Tanya YouTube itu bukan cuma ngasih filter pencarian biasa ya. Saat kalian ngajuin pertanyaan yang kompleks, AI ini bakal nyajiin hasil komposit. Maksudnya gini, sebelum kalian sempat ngeklik satu video pun, AI udah langsung ngasih kalian rangkuman teks yang isinya poin-poin utama dari topik tersebut. Teks ini ngeekstrak esensi informasinya. Terus, tepat di bawah teks rangkuman itu, barulah disajikan campuran video-video panjang dan pendek yang udah disusun dengan sangat rapi. Jadi dalam sekali cari, kalian langsung dapat ringkasan instan dan referensi visualnya sekaligus. Bener-bener efisien kan? Nah, hal ini bawa kita ke bagian 4, menyusun kronologi dan fakta. Disinilah fitur ini kerasa kayak magic. Apalagi buat kalian yang mau belajar topik sains atau sejarah yang kompleks. Berdasarkan uji coba pencarian tentang Apollo 11 tadi, AI ini nggak sembarangan ngelempar tumpukan video panjang yang acak ke layar kalian. Nggak sama sekali. AI ini bakal bekerja dengan sangat cerdas, memecah semua informasi itu jadi tahapan logis. Misalnya nih, untuk Apollo 11, AI membaginya jadi tahap 1 untuk peluncuran. Lalu tahap 2 yang fokus menyoroti langkah pertama Neil Armstrong, lengkap dengan tanggal-tanggal pentingnya. Dan terakhir tahap 3 untuk proses kembalinya mereka ke bumi. AI menyusun video secara kronologis untuk setiap tahapan ini. Sumpah, ini tuh kayak punya kurator museum pribadi yang nyiapin pameran sejarah buat kalian cuma dalam hitungan detik. Dan ngomong-ngomong, pengalaman interaktifnya belum selesai di situ loh. Di halaman hasil pencarian yang sama, AI bakal ngedorong kalian buat bereksplorasi lebih jauh. Dia ngasih saran pertanyaan lanjutan kayak, siapa Buzz Aldrin dan Michael Collins? Karena AI-nya udah ngerti konteks pembelajaran kalian, dia semacam ngajak kalian menggali lebih dalam soal tokoh-tokoh kunci di misi tersebut tanpa kalian harus mulai nyari dari nol lagi. Alurnya mengalir natural banget, persis kayak obrolan. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian 5, tips aman menggunakan AI. Walaupun semua ini kedengarannya super canggih, sebagai teman saya harus ngingetin hal yang sangat krusial. Satu aturan emas yang wajib kalian ingat. Selalu verifikasi fakta. Kenapa? Karena rangkuman teks AI itu bisa banget bikin kesalahan.
Meskipun dia narik informasinya dari konten video yang sebenarnya akurat, proses merangkumnya itu kadang bisa memicu salah tafsir atau istilah kerennya halusinasi AI. Jadi posisikan rangkuman teks AI itu sebagai titik awal yang fantastis, tapi jangan telan mentah-mentah. Tetap gunakan nalar kritis kalian, terutama kalau kalian lagi nyari fakta sejarah yang spesifik atau data sains yang vital. Pastikan untuk selalu cross-check dengan video referensi yang ada di bawahnya ya. Sekarang kita tiba di bagian terakhir, bagian 6, langkah praktis memulai. YouTube udah ngasih sinyal kuat kalau mereka bakal memperluas fitur ini ke lebih banyak pengguna, nggak cuma buat yang langganan berbayar aja. Jadi mending kita siap-siap dari sekarang kan? Cara pakainya gampang banget, cuma butuh 4 langkah. Pertama, klik tombol AI khusus yang ada di bilah pencarian. Kedua, stop mikir kayak robot. Ajukan aja pertanyaan pakai bahasa alami kalian sehari-hari, seolah lagi nanya ke teman. Ketiga, pas hasilnya keluar, baca dulu rangkuman teksnya buat dapat gambaran besarnya. Dan keempat, eksplorasi deh deretan video terstruktur di bawahnya untuk dapetin detail visualnya. Bener-bener gampang, intuitif banget, dan super rapi. Nah, setelah melihat semua kemampuan tadi, saya mau nutup panduan ini dengan satu pertanyaan buat kalian. Coba bayangin, kalau YouTube benar-benar bisa ngejawab segalanya persis kayak teman yang super genius, pertanyaan apa sih yang bakal pertama kali kalian ajuin? Potensi eksplorasinya itu nyaris nggak ada batasnya ya. Fitur ini benar-benar ngeruntuhin dinding penghalang antara rasa penasaran kita sama pengetahuan yang ada di luar sana. Makasih banyak ya udah ngikutin penjelasan visual ini dari awal sampai akhir. Tetaplah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.